وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون
fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Gimana Bu, adem boten al-waqiahnya? Adem nggih. Mugi-mugi bacaan al-waqiah tadi rezeki kita selalu diberikan kelancaran. Suami-suami kita yang saat ini masih berjuang di luar sana diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, dan ibu-ibu yang hadir di sini semua diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang soleh-solehah, dan diberikan keturunan-keturunan qurrata ayun. Dan semoga kita semua jamiah majelis taklim sakinah pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Dereng sayang tuh Bu, dereng kringgingan tuh Pak Ustadz nabi OTW ngaten nggih. Di bagian penuh berkah barokah ini yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Riyad Ahmad Al-Hafiz dengan berumah tangga, berlomba-lomba berumah tangga mencari ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, tujuan dari rumah tangga ini apa toh Bu? Mencari ilmu. Rumah tangga dalam sakinah mawadah warahmah. Iki babe orang nyanten Mbak, kok sakinah mawadah warahmah. Ya, semua rumah tangga tujuannya adalah sakinah mawadah warahmah yang nanti akan dikupas oleh Ustadz Riyad Al-Ahmad. Panjenengan di sini tadi royo-royo niat bertolabul ilmi. Barang siapa menempuh jalan dengan niatan bertolabul ilmi, fa insyaallah panjenengan nanti ke surga diberikan kemudahan oleh Allah dengan cara apa? Selalu gemar beristiqomah bertolabul ilmi. Untuk acara selanjutnya yaitu akan kita iringi sambutan dari Ketua Majelis Taklim Sakinah. Beliau adalah Bunda Bunyai Arifah, Bunyai Arafatul. Mugi-mugi apa yang disampaikan beliau dengan sambutannya Ketua Majelis Taklim Sakinah menjadi penyemangat ibu-ibu yang sebulan sekali, yang semoga nanti di bulan selanjutnya kita tetap. Jamaahnya yang hadir berapa ini Bu? Pinten? 500 jamaah. Masya Allah, tabarakallah, istiqomah nggih. 500 jamaah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Sakinah kepada beliau Bunda Arifah. Kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar botok kepedesan sing pinarang teng pojok salame mboten kedengeran ben ora ngantuk baleni malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niku berarti wis jamaah sakinah tenang, solehah, kompak. Ngoten Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fi innallaha la yuflihul mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng langsung mawon Ibu niki kados waktunipun juga sampun siang, tadi mulai niki sampun siang, langsung mawon dumateng panjenengan ingkang hadir wonten majelis menika, monggo saderengipun kalau sampun dipun bikak dipun milai wawasan Asmaul Husna
surat Al-Waqiah dan lain sebagainya. Terlebih dulu tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pilih injang menika kita sedaya tasih pinaringan kathah-kathah kenikmatan sehingga Allah milih kita sedaya ngenrengaken langkah kita sedaya ridho dumateng kita sedaya hadir wonten majelis insyaallah nggade berkah menika kanthi keadaan sehat wal afiat boten kirang punapa-punapa. Sehat sedanten nggih Bu. Alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan selalu diberikan kesehatan. Dadosipun nak panjenengan sehat niku badhe napa mawon insyaallah aman. Nggih, mugi-mugi langkah panjenengan kala wau dipun kacatet amal kesayan dadosaken kita sedaya tansah pinaringan panjang umur ingkang berkah, umur ingkang manfaat. Kaping kalipun nggih menika sholawat salam muga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya tenggo-tenggo syafaatipun minat dunya haddal akhirah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang pinarak wonten majelis menika ngenjang dipun akui salah satu umatipun ingkang pinaringan syafaatul uzmanipun sehingga Allah ridho dumateng kita sedaya ngenjang wonten yaumil akhir saged ngembalaken kita sedaya malih wonten surganipun Allah berdampingan kalian Rasulullah berdampingan malih kados ngeten kalian keluarga-keluarganipun. Sugeng rawuh Bapak Ustaz. Oh, alhamdulillah beliau sampun rawuh nggih. Monggo Pak Ustaz sugeng rawuh. Nggih. Mohon izin dalem lajengaken nggih. Kaping 3 dipun alhamdulillah matur suwun rawuhipun panjenengan nggih menika rawuh pengawasan rutin Majelis Taklim Sakinah Islamic Center ingkang kalampah setiap Selasa kedua di setiap bulannya. Selalu kami dari pengurus, saya mewakili pengurus mengucapkan matur suwun sangat rawuhipun panjenengan. Semoga ini menjadi amal ibadah panjenengan yang kelak di akhirat saged nyaboti timbangan kesayanganipun panjenengan. Panjenengan ingkang ngasta niat, ingkang ada doa-doa yang belum diijabah, mugi-mugi enjang menika mangke dipun doakan kalian Bapak Ustadz semua doa-doa kita yang belum diijabah semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semua pinaringan kabul hajatipun, hasil maksudipun yang sudah pasti berkah sedayanipun donya ngantos dumugi akhiratipun. Ngoten nggih. Saya mewakili pengurus mohon maaf apabila dari kami masih selalu banyak kekurangan dari tempat ataupun semua perlengkapannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang setiap bulannya ada donatur yang masuk untuk terselenggaranya acara rutin ini. Barokallah, semoga Allah yang akan melipat gandakan sedekah-sedekah panjenengan semua. Matur Bu, sepertinya tidak etis kalau saya terlalu banyak bicara di sini. Bapak Ustadz sampun rawuh sepindah malih matur suwun. Untuk donatur hari ini atas nama Ibu Juminah dan Ibu Nur siapa tadi? Ada ibu-ibu mangke ampun kondur ngakriyen nggih, ada doorpress dari jamaah atas nama Ibu Nur Pramudia nggih, barokallah nggih Bu. Kalian Ibu Juminah, alhamdulillah menika wau nderek pesen titip sedekah badhe andol sawah Bu. Kita doakan sareng-sareng mugi-mugi anggenipun sawah badhe disate enggal-enggal pajeng. Ngoten nggih Pak Ustadz makin nyuwun doanipun. Nggih ngaten mawon saking kawula sepindah malih matur suwun. Dari kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan kami pun mengakui bahwa kami masih banyak kekurangan, maka dari itu kami selalu welcome, kami selalu menerima masukan apapun dari panjenengan semua karena ini adalah majelis taklim kita semua. Bismillah, harapan kami kedepannya lebih baik lagi, tambah istiqomah, tambah pokok dan semakin istiqomah. Saking kawula matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran. Gagal
Nyai Arifah sebagai ketua Majelis Ta'lim Sakinah, semoga apa yang diharapkan beliau sakinah tambah istiqomah, dan semoga dengan kajian yang selalu ada di Selasa minggu kedua ini, ibu-ibu wilayah Kalipancur, Bangerong, Manyaran semua solehah semua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah syukurillah, ibu-ibu solehah-solehah. Tak terasa acara kita sudah nyampe di acara inti, yaitu Maido Hasanah. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Riyad Ahmad Al-Hafiz yang akan menyampaikan tema berlomba mencari ridha Allah dalam rumah tangga. Monggo kepada mama bunda yang ada di sini, kita buka lebar hati kita buka kolbu kita, ibarat tanah yang tandus, kita sirami dengan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Riyad Ahmad. Semoga ilmu yang diberikan di kajian pagi ini menambah hasanah thalabul ilmi kita, dan semoga senantiasa berkah untuk kita semua. Kepada yang terhormat wabil khusus Bapak Ustadz Riyad Ahmad, waktu kawula semangga ayeuna. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Hadratul kurama wal julasa al-a'izza, para masyayikh, para penyai, para pengurus Majelis Taklim Sakinah, dan seluruh ibu-ibu solihah semua. Wajah-wajah 3 juz tiap hari. Juz apa saja? Alhamdulillah. Wajah-wajah ahli tahajud semua. Kayak ini model jam 2 malam bangun, kamar mandi, terus Alhamdulillah. Yang pasti wajah-wajah ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa beberapa kitab. Di antara kitabnya adalah Al-Jannah Minal Ayal, surga dari keluarga. Surga dari mana? Keluarga. Kalau kita sebagai orang tua, maka yang berlaku adalah pesan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti masuk ke dalam surga. Bukannya ada ahlul a'raf Pak Ustadz. Ada satu tempat di antara surga dan neraka, namanya al-a'raf. Betul. Tapi hanya sebentar. Orang yang amal-amal solihnya itu seimbang antara baik dan buruk, nggak masuk surga, tidak masuk pula ke neraka, tapi di Ashabul A'raf, di surah Al-A'raf itu. Namun karena rahmat Allah terlampau luas, karena rahmat Allah terlampau menjangkau siapapun yang berlaku dosa, apalagi terkhusus kita umatnya Nabi Muhammad, ada spesial namanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi, akhirnya ditarik pula ke dalam surga. Jadi orang yang selamat dari neraka maka pasti masuk ke dalam mana-mana surga. Nah itu bisa dihasilkan dari keluarga, bisa dihasilkan dari keluarga. Jelas-jelas apalagi kita secara umum adalah orang mukmin mukminat, masuk dalam satu dalil, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Jadi nggak usah ragu, kita semuanya pasti masuk. Amin ya rabbal alamin. Hanya surga itu tempatnya bersih, tempat suci, tempat orang-orang yang suci. Lah kita masih punya kotoran dosa. Kotoran apa? Dosa. Termasuk punya atau banyak?
Karena kita ini angel dadi wong meneng jarine sombong. Ngomong wong kok koyo cebret ngono. Ya, tuku apa-apa sombong, ora tuku apa-apa kiri. Jadi serba. Ya, sendirian ngalamun, ora ndek duit soalnya. Begitu bareng ada majelis namanya al-ghibahiyah war-rosaniyah. Angel. Ngerasani. Jadi serba sulit. Tapi saya yakin di sini begitu sendirian wiridannya ngalamun. Artinya begini, kita ini sulit tidak melakukan dosa, betul tak? Betul. Ya, untuk saya repot Bu, matur suwun, terima kasih, jazakumullah. Nggih, matur suwun Ibu. Nggih, jazakumullah. Semoga Allah yang membalas. Rasulullah bersabda, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Selamatkan dirimu walau dengan sesuir apa? Kurma. Dalam hadis yang lain dengan air putih. Insyaallah, maka panjenengan sukailah berbagi. Alhamdulillah. Kembali ke tema. Dengan menjadi orang mukmin mukminah, muslim muslimah saja yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur pasti masuk surga. Hanya surga tempatnya suci. Lah kita punya dosa, bahkan banyak dosa. Kalau sudah masuk ke alam akhirat, kita mau masuk ke surga, padahal kita punya kotoran bernama mampir mana dulu? Rasmi paling-paling 100 tahun gitu, 1000 tahun begitu. Lah, yang menjadi pertanyaan berikut, mending dibersihkan di mana? Di akhirat ketika mau masuk surga mampir neraka, atau dibersihkan mumpung di dunia? Maka kita butuh membaca istighfar. Bahkan kalau istighfar kita masih kurang, kita mau masuk ke dalam surga, daripada dibersihkan di neraka, mending dibersihkan di mana tadi? Di dunia. Maka wajar bila ada yang namanya sakit, betul ya? Sakit. Bila ada yang namanya badan panas. Dan wajar bila kita juga dikurangi dosa melalui dirasani. Napa? Dirasani. Jadi ini ana wong ngrasani jenengan bilang alhamdulillah, matur, terus dikirimi opor orangnya. Karena ngrewangi, ngurangi, harusnya bilang terima tenane. Tapi kalau orang soleh-solehah itu biasa, karena tidak ada yang bakal selamat dari ucapan jelek manusia, itu nggak ada. Allah saja dirasani, Rasulullah saja dirasani, apalagi sekedar kita biasa saja. Malah justru matur terima. Kembali lagi ke tema. Jadi status orang masuk surga dengan menjadi mukmin mukminah saja sudah ada garansi, sudah ada jaminan. Hanya butuh dibersihkan dari dosa. Lah daripada dibersihkan di akhirat yakni di neraka, maka mending dibersihkan di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan dengan apa? Dengan kita rasanya. Dengan apa? Dengan suatu ketika kita sakit. Maka orang mukmin sakit itu cara bacanya beda dengan bukan orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin mukminah melihat sakit ini semua bencana lah, sing sakitnya tenanan lah. Tapi bagi orang mukmin ada pemahaman yang orang tidak mukmin tidak paham.
Kacamata biasa menyebutkan sakit itu ya sekedar sakit saja. Kacamata orang mukmin ya sakit tapi dikurangi dosa, sehingga untuk mending rasanya, betul kan? Orang mukmin itu pasti diuji, orang tidak mukmin juga diuji, sama-sama diuji, rasanya bisa berbeda. Semakin orang beriman semakin kokoh, semakin lemah imannya semakin lemah pula ketahanannya. Ibarat orang jatuh dari lantai 2, misalkan lantai atas. Kalau orang mukmin, ya orang mukmin jatuh ke bawah, misalkan dirasani, misalkan sakit, misalkan punya kesulitan-kesulitan, orang mukmin dia punya inna ma'al usri. Orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, dia punya sakit berarti dikurangi dari apa? Dosa. Mukmin, mukminah, dia punya pemahaman bahwa dinaikkan derajat. Tapi orang tidak beriman, sakitnya tambah sakit. Sama-sama jatuh dari lantai atas. Kalau orang mukmin, mukminah jatuh bawahnya nopo? Ibaratnya ini loh. Dari atas jatuh bawahnya nopo? Kasur. Ya loro dirasani tapi makdul gitu. Ya loro memang namanya juga sakit panas, tapi masih ada nikmatnya. Lah kalau orang sudah tidak punya iman, orang sudah tidak punya keyakinan akan hal-hal baik di balik kejadian, maka ibarat dia jatuh, ini orang yang tidak iman jatuh dari lantai atas, bawahnya nopo? Nek wong mukmin kan spring bed ya, spring bed wong mukmin. Nek wong orang mukmin, orang ndak iman, bawahnya apa? Aspal, apa? Kulit duren. Loro tenan. Ada sama-sama orang kecelakaan. Ini kita bicara surga secara basic dulu, sebagai muslim muslimah, mukmin mukminah. Habis itu nanti sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Nanti per detail akhir-akhirnya. Ini kita umum dulu. Ada orang kecelakaan, sama-sama kecelakaan, barang kecelakaan, serempetan jatuh masuk klinik bareng, biliknya sama, dokternya sama, obatnya sama. Yang satu, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, betul kan? Satunya, ayo, loro tenan, mati wae. Yang membedakan imannya, betul? Begitu keluarga yang nabrak datang, ayo loro tenan, gara-gara kowe orang murid keriting. Jatuhnya sudah 3 hari. Yang beriman dia mengingat-ingat tentang hikmah. Yang beriman dia mengingat-ingat tentang ampunan. Yang tidak punya iman, dia masih kelingan riting, masih kelingan jane wingi ora lewat kono yo, jane aku ora dadak lungan yo. Maka orang tidak beriman pasti sakitnya lebih sakit. Understand? Cetra wela-wela. Maka kalau kepingin hidup ini lebih nikmat, kuatkan imannya, kuatkan yakinnya. Di balik sakit ada hikmah, di balik sakit ada ampunan, di balik rekoso, di balik susah sedih ada inna ma'al usri. Tapi semakin jauh dari iman semakin sengsara. Ini kita sebagai mukmin mukminah, muslim muslimah. Berikutnya sebagai anak, sebagai siapa? Bicara surga dari keluarga, mulai dari kita sebagai anak. Ini kan semuanya dilahirkan kan? Ada yang hasil downloadan, atau mungkin print-printan, ada enggak? Ini kabeh dilahirkan tau? Berarti punya orang, punya orang tua. Walaupun kita sudah tua, kita pasti juga sebagai anak, betul?
apalagi kalau orang tuanya masih, maka kita masih punya jalan surga. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Adil dah kalau kita bilang sama anak-anak, surgamu di bawah telapak kaki ibu, tapi begitu kita sendiri sama ibu kita sembelotongan ngawur, adil dah? Birru abaakum tabarru abnaakum, kata Rasulullah. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Jadi kalau hari ini anak kurang berbakti kepada diri kita, yang salah siapa? Ayo, ngaku kurang. Maka mulailah kita berbakti kepada orang tua kita. Kita paham, Masya Allah, ngerti banget bahwa ridallah fi ridal, keridhaan Allah ditempuh melalui mencari keridhaan siapa? Orang tua. Lek dilalah bahasa Al-Quran, setiap saya berkata pasti pakai dalil dari awal sampai akhir nanti. Lek jelas sekali bahwa orang tua semakin tua semakin kembali ke usia. Suara saya jelas sampai belakang? Orang tua semakin tua semakin kembali ke, insyaallah. Bahasa Al-Quran, wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila ardhil umri. Orang tua sebagian oleh Allah diwafatkan, sebagian lain lagi dikembalikan ke seperti napa? Artinya berarti sing ngomong siapa? Anaknya. Lek wong tua wis koyo anak-anak, saya tanya, gimana rasa sebagai anak? Dan disitulah ada curhat begini, bilang demikian sama saya, Pak Ustaz, orang tua saya itu Masya Allah sudah kayak anak kecil. Ya saya tinggal bilang, memang gitu kata Quran. Nah, terus gimana? Gantian, dulu kita dimong, sekarang kita yang harus. Dulu orang tua ngomong kita sabar dah. Sekarang kita gimana? Jawabannya harus ketemu. Masya Allah. Sekarang tuh orang tua saya dulu tuh pas masih sehat sregep. Pas masih sehat apa? Sregep ngaji, sregep sholat. Sekarang begitu sudah sepuh, sudah apa istilahnya? Wangel, wis mangan ngomong urung, nek sholat ora genah, tahu-tahu ngamuk, tahu-tahu pipis dan sebagainya. Terus jenengan tanya dosa atau tidak begitu? Maka jawabannya sebenarnya orang tua ketika akalnya sudah diambil oleh Allah, sebenarnya sudah selesai. Jenengan jangan tanya orang tua dosa, ndak usah. Kalau akalnya sudah diambil oleh Allah, sudah selesai. Artinya sudah, nek dulu memang dia sregep, dulu memang dia baik, sudah berarti memang dia baik. Lalu kenapa kok hari ini sulit? Kenapa kok hari ini ngamuan? Kenapa kok enggak hari ini enggak sholat dan sebagainya? Itu menyisakan pahala untuk anaknya. Understand? Cetha wila-wila. Rasulullah sampai heran. Maka saya biasanya yang kalau dia ngundang ngaji, kita biasanya di bawah NB itu ada tulisan Insya Allah hadir asal tidak dipanggil orang tua.
Saking-sakingnya kepingin saya birrul walidain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik ini, ketema lagi. Sebenarnya orang tua sudah selesai. Jangan bilang lu kok wong tuaku dadi ora salat, lu kok wong tuaku saiki tambah tua kok tambah ngamuan. Nah, ketika Allah sudah ambil akalnya sebenarnya sudah selesai. Lalu kok masih ada, berarti memberikan jalan surga dari Allah untuk siapa? Rasul itu sampai heran loh, kalau ada orang tua ya punya anak, lalu anaknya tidak masuk surga, itu masih sampai heran. Kenapa? Jalan surga di depan mata. Tapi wong tuaku ora salat. Sudah tak bilang itu sudah selesai kemarin. Sekarang tinggal jalan surga untuk siapa? Kita sebagai Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya punya kitab tarikh. Nama kitabnya Tarikh Ad-Dimishqi. Ada satu kisah di mana ada seorang ibu, dia itu sakit-sakitan sampai pikun, anaknya yang merawat. Lalu kemudian akhirnya orang tua itu wafat. Ketika orang tua itu wafat, maka malam pertama orang tua wafat, anaknya itu mimpi. Jangan tahu bahwa mimpinya orang mukmin di dalam keadaan tertentu adalah memang pesan, namanya ru'yas shadiqah atau mubasyarah. Itu hal yang benar. Ibunya itu di dalam mimpi sang anak seperti orang yang sudah dalam keadaan sangat nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kata sang anak, ibu kalau ibu nikmat masuk surga, jangan lupa saya diajak. Kata sang ibu, aku ya pinginnya gitu, tapi kau tidak bisa ikut. Kenapa? Kau birrul walidain. Iya bu, saya ini merawat engkau, bukankah saya yang merawat engkau? Kata si ibu, Allah yang maha tahu. Jasadmu merawat ibu, tapi hatimu mendoakan ibu segera Na'udzubillahi min. Jasad kita ngeriwangi wong tua, tapi nang ati kok orang ndang-ndang. Allah maha. Na'udzubillahi min. Ini kita preteli satu persatu ya. Tadi kita sebagai mukmin mukminah, berikutnya sebagai anak dulu. Masya Allah. Jalan surga itu ada di depan. Sampai kelas birrul walidain itu suatu ketika ada seorang anak muda, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kau berkata amal yang paling Allah cintai adalah jihad fisabilillah. Biarkan aku ikut ya Rasul. Kata Rasulullah, alakal ummah, kau mesti punya ibu kan? Jihad Rasul, pulang jihadmu merawat orang. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang kita sebagai, kan sudah sebagai anak sudah ya selesai ya. Oh ya, ada satu lagi bu, jangan perhatikan di sini. Orang tua, anaknya anak, berarti apa? Bagi orang tua. Tapi bagi anak ini namanya ya anak. Paham gak? Berarti posisi kita sebetulnya di tengah. Kalau kita nengok ke atas, kita sebagai anak, nengok ke bawah, kita sebagai siapa? Bu, perhatikan bahasa Al-Quran. Kalau kita sebagai orang tua turun ke bawah, ngelihat anak, maka yang dilakukan adalah dua hal. Berapa hal? Yakni intinya anak baik bisa dengan zahir baik atau dengan zahir sandiwara. Bisa. Intinya apa?
baik. Tapi zahirnya berapa hal tadi? Bisa dengan cara yang baik, bisa pura-pura buruk atau bersandi. Misalkan, ngaji, hati kan sayang, betul. Wajah gimana? Sandi. Kalau jenengan nggak mau katakan kata marah, bahkan marah pun boleh. Mukul anak asal dalam koridor boleh nggak? Kalau nggak sholat, boleh. Turun ke bawah. Alias kalau turun ke bawah, zahir, ya, zahir itu bisa baik bisa buruk. Nek hati harus baik. Kadang-kadang kita ini nek kadung nesu karo anak, mestinya cuma sandiwara nesu nih, kekhusyuan gitu. Kenapa? Kekhusyuan. Harusnya hanya di zahir saja. Tapi ini masih tidak masalah kalau turun ke bawah. Perhatikan, sekarang kalau naik ke atas. Kenapa? Karena kalau turun ke bawah, Al-Quran membicarakan kalau kita turun ke bawah, caranya itu nyaris-nyaris bisa dikatakan bebas, nggak ada teknisnya. Yang penting anak jadi api. Tapi kalau naik ke atas, secara caranya disebutkan dalam Al-Quran. Kita harus baik kepada orang tua dan caranya harus baik. Wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh mengatakan uff. Alias kalau ke bawah kita bilang, nah ayo ngaji, nggak usah banyakkan permen, nggak usah banyakkan permen. Boleh ke bawah. Tapi kalau ke atas, bu, gula mana, nggak boleh. Paham? Paham sampai sini? Kalau turun ke bawah kita bilang, nah sholat, boleh. Tapi kalau ke atas, bu, sholat dulu, tidak boleh. Understand? Bolehnya kalau ke atas bagaimana? Kalau ke atas ibu sholat dulu, boleh. Kalau ke bawah, boleh kita berdrama. Kalau ke atas, ati apik, zahir apik. Nek ke bawah, ati apik, zahir boleh sandi. Understand? Ibu keluyuran kayaknya. Maksudnya baik, tapi caranya tidak dibenarkan. Kalau turun ke bawah, nah, tidak usah keluyuran, masih boleh. Kalau turun ke bawah, understand? Insya Allah. Kalau gadah kitab, namini pun kitab kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, walaupun saya belum nemu terjemahnya, masih berupa bahasa Arab. Itu detail dalil tadi itu. Ternyata kalau turun itu kita rodok bebas, tapi kalau naik tidak boleh bebas. Harus perkataannya juga baik. Jangan bilang sama ibu, misalkan, bu, gorengan mana? Wingi wis tek nasgi apa? Nas apa? Nas gindel ya. Nas gindel. Saiki tambahi gorengan. Ibu nek stroke piye? Tidak boleh. Kalau ke anak, nah jangan permen terus. Kalau kamu sakit bagaimana? Boleh. Tapi kalau naik ke atas harus sopan. Walaupun niatnya sama-sama baik. Understand? Cetra? Sampai ada seorang, saya punya pengajian khusus untuk anak-anak muda di Baitur Rahman dulu, Senin malam Selasa. Jangan nonton kabeh anggar ono wong sepuh kok melu, ibu-ibu seumuran panjenengan kok ikut, biasanya lagi golek mantu. Itu begini, dia bilang begini, saya punya anak. Kalau anak saya minum pakai tangan kiri, disalah, nah jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ayo, kemarin bagaimana? Ngajinya bagaimana? Tapi begitu ibuku minum pakai tangan kiri, saya bingung ngingetkannya, Ustaz. Saya bilang, berarti sampean wong apik. Karena kalau ke bawah rotok bebas, naik ke atas, hati-hati. Saja tidak boleh. Bu, tangan kanan. Tidak boleh bilang gitu. Nah, terus pripun caranya? Nah ini pentingnya ngaji. Lakukan cara yang kira-kira perkataannya sopan. Apalagi terus Bu Meh wis ngaji, Bu, tak ada nih Bu. Naudzubillah ini, aku tahu ngaji Bu.
Sing jenengane wong muslim muslimah mukmin mukminah nek minum pakai tangan apa? Lho kok pakai tangan kiri kuwi kaya ana wong tuane kok setan-setan nggih. Nerangkan seperti itu kepada anak masih dibenarkan, tapi kalau naik ke atas enggak dibenarkan. Kenapa? Karena perkataan didetailkan di dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahuma uffin. Ah, terus prepon Pak Ustaz? Gimana? Saya bilang dengan caranya gampang. Ibu sukanya minum apa? Teh. Tehnya teh apa? Biasanya sih teh kopek ya, atau teh apa? Gampang. Buatkan ibu teh, dipersilahkan minum dalam keadaan tangan kiri sedang engkau pijeti. Ibu capek ya? Tak pijeti ya Bu ya. Tangan kiri lagi apa? Habis itu minumnya pakai? Silahkan terangkan kalau habis itu. Habis itu silahkan terangkan. Understand? Good. Kita sebagai anak saya anggap selesai. Sebagai seorang mukmin jaminan surga ada. Sebagai anak jaminan surga lebih ada. Karena Rasulullah sampai heran kalau ada anak punya orang tua kok tidak masuk surga nih loh. Wong nang ngarepe kok orang mlebu surga. Sekarang jaminan surga untuk istri atau untuk suami? Istri atau suami? Dulu mana? Istri atau suami? Oke, istri. Perhatikan. Di dalam bahasa hadis itu ada bahasa yang sangat spektakuler. Jenengan tahu orang masuk surga itu melalui pintu masing-masing, betul kan? Ahli sholat melalui pintu ahli sholat. Dalam kitab hikam ada bahasa tanawu'at ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal. Orang memiliki jalan menuju Allah itu bergantung kondisi orang di dunia masing-masing. Ada orang kalau suruh sedekah enggak begitu. Nek poso sergap. Betul, karena ada seperti itu. Berarti boleh jadi kelak dia masuk surga melalui pintu nopo? Ahli puasa. Nama pintunya apa? Ar-Rayyan. Apa nama pintunya? Ada orang nek suruh puasa sunnah Senin Kemis niku kae terus kula niku masyaallah pengen puasa Senin Kemis. Senin lho bengi wis sahur. Pagi-pagi sudah ada tamu. Tamu nih nggawa duren. Repot. Masya Allah. Nggak pernah berhasil. Ada orang lain lagi, dia itu puasa nggak begitu. Tapi bagian sedekah, ke masjid nggak begitu. Tapi bagian sedekah, dal. Betul kan? Masing. Bismillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu-satunya orang mukmin yang secara jelas bisa masuk surga melalui pintu manapun adalah orang itu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika pagi-pagi Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam sholat malam? Hampir seluruh sahabat mengaku. Siapa yang tadi pagi sudah sedekah? Tinggal berapa? Separuh katakan. Siapa yang sepagi ini sudah tilik orang sakit? Sisa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kalau sedekah berapa persen? Jangan tahu berapa persen? Pernah 100%. Lewat pintu jihad Sayyidina Abu Bakar bisa. Lewat pintu puasa ahlinya. Lewat pintu sedekah ahlinya. Lewat pintu manapun Sayyidina Abu Bakar bisa. Orang akhir zaman nyaris nggak ada yang bisa masuk pintu surga melalui pintu manapun. Pintu surga yang disepakati para ulama itu ada 8. Ada yang tidak disepakati tapi ada hadisnya. Di antara pintu surga namanya
pintu surga, terus tulisannya dulu yang tulisannya al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil, orang yang pandai meredam marah dan bisa memaafkan manusia. Jalur surga. Sekarang saya tanya, adakah orang akhir zaman yang pintu surganya bisa milih? Ada enggak? Ada atau tidak? Jawabannya ada. Bukan dari golongan pria, karena Sayyidina Abu Bakar sudah selesai. Justru dari golongan panjenengan, yakni istri yang salih. Saya mengatakan sebagaimana perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, nek kon milih, jen aku dadi wong wedok kaya. Bisa milih pintu surga manapun. Memang ada hadisnya. Perhatikan hadisnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Mana-mana ada seorang istri yang sholat 5 waktunya beres. Ini saya lihat ahli sholat semua. Amin ya rabbal. Dan ada kata-kata khamsaha itu berarti sholat wajib. Padahal jenengan bukan yang wajib toh. Ini wajah-wajah duhanan berapa rakaat? 17. Masya Allah. Ngeri. Betul kata-kata. Sing penting istirahat. Baik, saya lanjutkan. Mana-mana ada seorang istri yang dia sholat 5 waktunya beres. Idza shalatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha. Puasa Ramadannya beres. Terus kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan. 3 hal ini adalah perkara pokok. Tidak harus seorang istri sholat beres itu suami sholat harus beres. Gadis sholat harus beres. Ya? Puasa gadis sholat harus beres. Siapapun harus beres. Kemudian menjaga kehormatan harus beres. Berarti yang paling istimewa amalan yang nomor 4. Wa ata'at zauja, taat kepada suami. Maka bahasa hadis, perhatikan bahasa hadisnya, bukan dakhalatil jannah, maka silahkan masuk surga, bukan, atau maka pasti masuk surga, bukan. Idza shallatil mar'atu khamsaha, mana-mana ada seorang istri salat 5 waktunya beres. Wa shamat syahraha, puasa Ramadannya beres. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya beres. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suami, maka bukan sekedar masuk surga, tapi udkhulil jannah bi ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kau mau. Nek ono jendela ning ono lewat jendela. Padahal Sayyidina Abu Bakar sudah selesai. Inilah yang diireni oleh beberapa ulama kelas kaliber Imam Ghazali. Karena nggak ada dalil seperti ini pada lelaki. Jadi hanya jenengan yang punya potensi masuk surga melalui pintu manapun. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya pinten mau? 1 apa? 2 3 jaga kehormatan. Kalau di zaman akhir termasuk dalam HP nggih. Selain kepada suami ndak usah pakai emoji. WA-an karo wong liya biasa mawon. Bu, saya pesen dagangan. Ya. Ada. Tidak usah. Ada toh yo. Mboten usah. Lho penting lho mboten. Penting ini. Nggak usah pakai sing emoji bang, emoji gitu. Sibah sing umur sepuh emoji ngertos bu. Emoji niku anggere ana bakwan digoreng rada kesuwen. Boten niku teng HP. Kalau HP-nan sama suami silahkan kasih waktu kasih boleh. Tapi begitu sama orang lain bilang ya, tidak siap, insya Allah. Ya, bila tidak siap, insya Allah. Mohon maaf. Selesai. Mohon maaf. Ding.
Cetak. Penting enggak ini? Karena pintu setan dari situ itu. Pintu setan dari itu. Apalagi jenengan nganti iki koyone kanca SMA aku kok. Setan langsung bumboni. Setan bumboni langsung iki ketoke nganu nih. Apa istilahnya? Celep. Ya Allah, na'udzubillahi min. Nek wianan karo wong liya, ya, tidak, insyaallah siap saya kirim. Ya. Insyaallah saya datang. Insyaallah kami datang. Mohon maaf. Sudah selesai. Enggak usah dikasih tambah-tambah. Enggak ada gunanya. Update status ya gitu, biasa aja. Update status terbaik adalah alhamdulillahirabbil. Update status kok fotone bojone dipoto cekrek terus misalnya astagfirullah. Astagfirullah itu semestinya zikir, tapi kalau buat update status seorang istri ini full makna, multi tafsir. Ini lebar sawalnya lebar reuni SMA. Gimana ada apa? Wah, barisan mantan gembrutu. Ya. Na'udzubillahi min. Habis hidup kita habis buat yang kayak gitu. Kita tidak ada yang tahu kapan mati kita. Nek pas ngono pas mati piye. Dan kayak gitu saya kira kok kemarin saya mikir kenal umur, ternyata tidak kenal umur yang kayak gitu. Tidak kenal umur. Kenapa? Karena setan paham. Ini wis meh panen amal soleh wong iki. Ini amal solihahnya orang ini banyak, panennya banyak. Piye pen tergelincir. Jadi setan itu niteni tenan. Na'udzubillahi min. Kembali lagi ke tema. Satu apa tadi? Istri solihah satu apa? Ya nomor pertama toh. Sholat 5. Berarti sunnah wajib gak? Sunnah ya sunnah, sunnah wajib. Sunnah dilaksanakan gak? Saya punya kitab dari Syekh Yusuf Qaradawi, ya? Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, kalau jenengan yang sering dengar namanya fikih prioritas. Fikih apa? Prioritas. Sebagaimana panjenengan pernah mendengar, kalau sholat sunnah sama melayani ibu didahulukan yang mana? Sekarang pun sama. Sholat sunnah sama melayani suami dahulu yang mana? Lah apa meneh kok trumo lawane ora sholat sunnah, tapi lawane turu. Maka dahulukan apa tadi? Melayani. Melayani ki ora ukur kuwi ngono kuwi tok, macam-macam. Pikirane ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu apa tadi? Salat. Terus menjaga kehormatan. Kalau zaman akhir termasuk menjaga kehormatan di mana? Hati. Terus terakhir apa? Taat kepada suami. Gak usah nunggu urusan besar bu, taat kepada suami. Urusan kecil saja nek bisa taat. Contoh, yang paling gampang itu. Contoh, jenengan mau ke Johar. Posisi dari mana ini? Manyarang. Mau ke Johar. Boncengan sama suami. Bu, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan ngasih informasi, Pak, lewat pinggir saja Pak, nek lewat tengah kota nanti macet. Itu. Suami ternyata punya pertimbangan sendiri, enggak Bu, lewat kota aja, karena saya ada pentingan. Biasanya langsung manut atau ngeyel dulu? Wonge yo ono teko. Ngono carane dalan swargane milih carane mau.
Orangnya sing kerudung nopo? Oh, mungkin sampean sing bener Bu. Boleh jadi panjenengan yang bener. Panjenengan yang bener. Bahwa lewat kota macet. Jenengan sing bener. Jenengan sing bener. Dan bener jenengan sudah melihat map. Tapi bila bandingannya dengan jalan surga yang lancar, harusnya dipikir ulang. Kudune muni ngene kudune. Pak, informasi mengatakan jalan kota macet. Tapi saya sebagai istri manut panjenengan, walau jalan kota macet, insya Allah jalan swarga. Understand? Lagian sepiro rugine kita cuma mengorbankan masalah macet demi jalan surga sing cetra wela-wela. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini masih berapa menit? Kita udah 1 jam ini. Ya. Oh. Sebagai seorang istri, mudah banget jalan surganya. Mudah banget. Menurut ya prakteknya bisa susah nek orang tahu ngiling-ngiling swarga. Ya. Tapi kalau panjenengan eling bahwa mati bisa datang kapan saja. Mati bisa datang napa? Dan kita tidak punya kenangan apa-apa kecuali amal sholihah. Insya Allah rodo lain cerita dengan seorang istri yang dipikir adalah dunia. Apalagi yang dipikir adalah komentar-komentar orang yang ada di HP. Bu, hadis tadi sahih. Bila ditampilkan di HP, ya. Idza sholatil mar'atu khamsa, mana-mana ada seorang istri yang sholat liwahnya beres, wa shamat syahra, puasanya beres, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya beres, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suami, dakhalatil jannah bi ayyi abwabin syi'ti, atau udkhulil jannah bi ayyi abwabin syi'ti, maka silahkan masuk surga melalui pintu manapun. Tadi ada kata-kata taat kepada, maka kolom komentar akan menggembruduk. Lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Itu dalam bahasa Arab namanya minal ngeyelin. Minal apa? Ya itu silahkan, itu pilihan, itu pilihan. Kita orang seperti saya itu setiap hari ngaji terus, terutama buka kitab. Setiap hari mau maca hadis, Quran, tafsir, usul, dan tidak ada kewajiban untuk apa-apa kecuali basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran. Saya selepas ngaji ini saya mulang sama santri tafsir Jalalain. Bahkan di hadapan santri itu ya, kata Mbah Mun, nang kene wis ngaji nang jopo, aja lali nang jero juga ngaji. Ngopo nggo kafarat, kafarat. Nek nang jopo ngaji, nang jero omah ngaji jenenge kowe ahli ngaji. Dalan swarga mungkin. Tapi nek nang jopo ngaji, ternyata nang omah ora tau ngaji, aku acting jenengan. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Saya tidak ada kepentingan apa. Kepentingan saya seperti yang Rasulullah sampaikan, basyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira bahwa di setiap amal salih salihah ada janji surga. Ketemu wong zaman saiki, ketemu wong zaman saiki gensi zaman saiki, Allah surga apa? Dan dibalik setiap amal-amal yang buruk, amal-amal yang dosa, kemaksiatan, maka ada peringatan namanya neraka.
Ketemu wong zaman saiki karena kakean scroll neraka apa palahan enak kumpul artis kok. Silakan. Ini silakan. Masya Allah. Ya, maka jenengan nek dong pas ini kan wajah-wajah sebelum tidur membaca surah apa? Al-Mulk ya. Alhamdulillah. Hafal Pak. Baca yuk, bareng yuk. Baca yuk. Satu halaman aja enggak usah banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق اللهul alam ya'tikum. Apakah belum datang orang yang memperingatkanmu? Alam ya'tikum. Masya Allah Bu, kita itu hidup di zaman akhir. Al-Quran sama scroll HP menarik yang mana? Al-Quran setengah jam wis ono sing targete sak juz lho Bu. Targete napa? Entuk rong halaman ki lho dilatih kurang pira ya? Orangnya hadir. Artinya itu semoga saya kadang-kadang cok nangis nang ya Allah. Ujian wong akhir zaman akeh men. Muga-muga swargane rada dhuwur. Amin ya rabbal. Alam ya'tikum. Apakah belum datang orang yang memperingatkan? Jadi suatu ketika nanti kita akan diwelehke. Apa belum datang orang yang memperingatkan? Di mana seorang istri solihah itu satu apa tadi? Sholat. Dua. Puasa. Tiga. Empat. Taat pada suami. Taat kepada suami. Tapi karena sing sering dilihat adalah scroll HP, straight. Lihat-lihat dulu apa? Sing dinut iki akhirnya. Iya silakan. Alam ya'tikum. Jawabannya qalu bala qad ja'ana nadhiru fakadzabna. Yo jane biyen nang donya wis dilekke, tapi aku ngeyelo. Na'udzubillahi min. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, selesai. Sebagai seorang istri, sekarang sebagai seorang suami. Kan komplit toh. Pertama sebagai mukmin mukminah tadi. Terus habis itu sebagai anak. Habis itu sebagai orang tua. Sekarang terus habis itu sebagai berikutnya sebagai walaupun ketoknya aku lagi. Ini tidak apa-apa.
Karena saya tidak punya kepentingan apa. Kalau niku nek pas ngaji niku mlebet Allah. Niatku padha karo wong-wong soleh zaman biyen niat. Karena tak ngeling ngatur niat niku insyaallah. Nah, kalau sebagai seorang suami ada hadis yang sangat luar biasa. Ya. Khairukum li ahli. Wa ana kata Rasulullah khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada ahlinya. Di dalam redaksi itu di syuruh hadisnya disebutkan yang dimaksud adalah terutama kepada istri. Dan aku kata Rasulullah adalah yang paling berbuat baik kepada istriku. Di hadis yang lain disebutkan istausaw, atau dengan redaksi yang lain pokoknya kasihlah nasihat oleh kalian wahai para suami untuk istri kalian. Di hadis yang lain disebutkan masih banyak sekali. Pada intinya adalah meh koyo ngopo seorang suami itu berbuat baik kepada istri. Di dalam Al-Quran bahasanya, kalau di bahasa hadis sekarang bahasa Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan istri dengan cara yang baik. Disebutkan dalam syuruhul hadis atas dalil yang tadi saya sampaikan itu adalah bila memberikan nasihat maka disuruh milih dengan kata-kata yang disenangi oleh umumnya wanita. Apa itu? Memuji. Napa niku? Nanti panjenengan kundur to Bu, bakdo kundur ngendikan kali suaminya, Pak, tadi saya ngaji, kata Pak Ustadz menyebutkan perkataan Rasulullah bahwa di antara hak seorang istri mendapatkan nasihat dari suami. Cara menasihatinya memilih kata-kata dengan apa tadi? Jadi Pak, aku wong wedok, nasihati Pak. Tapi sebelum menasihati, karena saya fitrahnya perempuan, dinapake wae din. Sehingga Rasulullah saja kalau bilang kepada sang istri menggunakan panggilan pujian, ya Humairah, wahai yang itu biar apa? Biar pada saat mau menyampaikan perkara yang hak, karena seorang wanita sudah dipuji sesuai fitrahnya, yakni senang dipuji, itu maka pesan hak itu lebih mudah masuk dibanding langsung, wahai istri, takwalah kepada Allah dan takutlah kepada neraka. Jangan dinapake riyen. Dan saya berdasarkan hadis tersebut berusaha mempraktekkan hal itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir gabungan hadis untuk suami dan istri. Saya pernah meneliti hadis tentang istri dan pernah meneliti hadis tentang suami melalui kitab-kitab hadis yang ada di Maktabah Syamilah maupun pulau gadah kita pirang-pirang lemari lah nih kalau kita berarti kata itu lebih banyak hadis tentang istri dibanding hadis tentang suami. Tapi hadis tentang suami yang sedikit itu sangat mencangkup. Ya kayak tadi itu khairukum li ahli. Itu lebih global tapi harus lebih mengena. Terus ngeten Bu. Akhirnya disimpulkan oleh para salafun saleh, kesimpulannya sesederhana ini. Suami yang baik adalah yang dia bisa memberi hal-hal yang banyak yang terbaik untuk istrinya. Understand? Sedangkan istri yang baik adalah yang tidak menuntut hal itu dari suaminya. Ini nasihat masing-masing. Nek ana suami istri nang jejerku, maka cara menangkap nasihatnya begini. Ini cara menangkap yang salah dulu ya, cara menangkap. Suami yang baik adalah yang bisa memberi yang terbanyak untuk istrinya. Sing rumah sing wedok dungokke Mas.
Nanti tidak akan nyambung kalau begini. Jembreng kupringe. Begitu saya melanjutkan, sedangkan istri yang baik yang tidak menuntut banyak, khair moke. Nggak akan ada jam, nggak akan ada selesainya ini. Nggak akan ada selesainya kalau begini. Betul? Maka kalau itu hadis untuk istri, resapi panjenengan sebagai seorang istri. Kalau itu hadis untuk suami, resapi ketika sebagai seorang suami tanpa menuntut pasangan. Understand? Mengingatkan boleh, tapi menuntut tidak. Cetak? Ada ibu-ibu datang ke pondok. Udah cakep gila daerah Budi. Gesel sateng. Pokoknya nggak ada kapal kesasar nang pinggir jalan, kapal nang pinggir jalan. Situ pondok datang ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu datang wajahnya wis ketok noke ngentek tisu. Datang sama istri, tapi suami saya Ustaz. Ini bahaya itu. Gimana kyo? Dia kok kemana? Kasih teh akhir. Untuk silakan tidak selesai cerita, selesai foto bu, rampung, deng. Oh, saya bilang bu, betul nopo cari kamu, betul nopo sekedar melih pulau ngawas tafsir. Dipercepat betul nopo nyun pangapunten, saya bilang begitu. Ya sudah Pak Ustaz. Jadi intinya suami saya tidak bisa buat contoh. Suami saya itu orangnya itu sama sekali khusus sholat saja ngelir karuan. Bagaimana saya bisa menjadi seorang istri yang sholihah ketika suami saya seperti itu? Wah, masya Allah. Kulo meh golek koma biangel, nongol titik. Akhirnya saya dengan serendah-rendahnya bilang minta maaf bu. Ini karena waktu saya pendek, saya langsung to the point saja ya. Itu suami panjenengan nek sama Fir'aun niku kira-kira bejat mana? Saya mohon maaf sebelumnya. Sama siapa tadi? Ini saya bacakan. Ya Rabb ya Rabbal Alamin. Ada dari kitab Imam Qurtubi menyebutkan. Sudah. Ya Rabbal Alamin. Sama siapa tadi? Fir'aun. Bejat siapa? Ya bejat Fir'aun lah Pak Ustaz. Mosok suami saya sama Fir'aun. Ya bejat Fir'aun banget lah. Masya Allah. Nah, hilang tau tadi. Masya Allah mas. Bejat Fir'aun lah Pak Ustaz. Mosok bejatnya Fir'aun saja yang sama sekali tidak bisa dijadikan contoh. Betul? Bisa contoh bisa enggak? Bejatnya atau bejat banget? Itu saja istrinya bisa menjadi istri yang artinya bu, nek jenengan pengen solihah, solihahlah lillah. Napa? Demikian pula seorang suami kalau mau ingin jadi soleh, solehnya yang lillah. Kalau solihah, solih atau solihah itu bergantung pasangan, geger orang rampung. Betul atau betul? Understand? Suaminya bernama Fir'aun, istrinya bernama siapa? Asia apa Aisyah? Hah? Aisyah malah kita TK. Asia. Itu tidak menggantungkan kesolihahan dirinya kepada suami. Jadi nek jenengan kepingin mlebu swarga, kepingin jadi seorang istri yang solihah, lillah. Tapi Pak Ustadz bilangnya gitu sama saya. Masya Allah bu, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya besok mati bisa. Kalau saya punya kepentingan menyampaikan ayat, wah, ya dirontok pertama di hadapan Allah.
Jangan punya kepentingan apa-apa. Andai detik ini suami panjenengan datang, saya akan berkata yang sama. Pak, jadilah seorang suami yang solehnya bukan karena istri. Dia tidak boleh mengatakan bagaimana saya akan menjadi suami yang baik kalau istri saya seperti enggak. Jadilah baik karena Allah. Jadilah baik karena, jadilah solihah karena, jadilah solih karena. Jadi kalau saya mengatakan suami yang baik adalah yang banyak memberi, suami mendengarkan, sami'na. Kemudian saya bilang sedangkan istri yang baik yang tidak banyak menuntut, sami'na, selesai. Sami'na ata'na bukan kepada saya, kepada ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, kepada hadis-hadis yang saya sampaikan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Kurangi scroll HP, tambahi lembaran Al-Quran, insya Allah selamat. Nek banyakkan scroll HP, stret dilalah, stret. Wanita zaman sekarang harus mandiri, tidak boleh tergantung sama suami. Terserah mau keluar silahkan, nggak keluar silahkan, nggak harus izin. Sudah tidak zamannya patriarki, silahkan. Itu tanggung jawab ada di pundak panjenengan. Saya sudah menyampaikan. Ibu tahu istilah patriarki? Apa itu? Sebuah paham bukan dari orang Islam memandang Islam ketika ada seorang istri taat kepada suami, itu namanya patriarki, yakni menjadikan istri sebagai budak. Padahal sama sekali gak ada niat ke sana. Juga sama sekali maksud Rasulullah nggak begitu. Justru memuliakan seorang istri agar mendapatkan banyak halnya itu sudah dari rumah. Sudah nama? Kalau toh keluar yo pakai izin, biar apa? Bukan biar merepotkan, biar suami tahu kalau ada apa-apa jelas kemananya. Understand? Lalu kenapa sampai kemudian waris saja dapat 1 sementara suami dapat berapa? Pria gimana ayatnya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu karena memang seorang istri untuk dinafkahi. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dipandang oleh orang sana, oleh orang-orang barat, itu namanya patriarki atau semacam perbudakan. Ya Allah, silahkan. Jenengan monggo, tapi saya memberikan saran, jangan kemudian memasukkan hal yang itu, karena itu hanya akan merugikan. Masukkan apa? Ya Allah Bu, terakhir ini penutup, titimatun, penutup. Orang hidup itu pasti dalam cengkraman, betul tidak? Belum paham jangan? Ada orang hidup dalam cengkraman barat. Ada orang hidup dalam cengkraman Korea. Sampai sak gaya-gaya rambutnya dimirip-miripin apa? Ada orang yang dia hidup dalam cengkraman India. Sampai sak nari-narine, sak nyanyi-nyanyine dari India. Ada orang yang hidupnya itu dalam cengkraman tetangga. Sampai meh ngaji dadi ora sido, ora penak karo tanggoku. Dalam cengkraman apa? Tetangga. Ada orang yang hidup dalam cengkraman pikirannya. Tak pikir-pikir, aku dadi wong wedok, kon kudu manut sing lanang. Moh, dicengkram oleh pikirannya. Dicengkram oleh apa? Ada orang yang hidup dalam cengkraman perasaannya. Wah, rasanya ora bener. Dan ada orang hidup. Saya tanya, semua yang mencengkram atau mengatur kayak tadi itu, apakah ngasih keselamatan dunia akhirat? Apakah ngasih rezeki? Satu-satunya yang mengatur dan mencengkram sekaligus menyelamatkan kita adalah Allah. Understand? Maka jangan mau diatur oleh gaya yang ada di HP. Maulah diatur oleh gaya yang ada di dalam Al-Qur'an.
Second berikutnya adalah yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten Bu. Ini mulai agak penutup. Saya tanya, ada tidak manusia sempurna? Jawab, ada atau tidak manusia sempurna? Ada atau tidak manusia sempurna? Kurang serempak bagian belakang. Ada tidak manusia sempurna? Ada atau tidak manusia sempurna? Jawabannya ada. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau saya panjenengan semuanya taat, ya, baik kepada pasangan, itu mulai berat. Kenapa? Karena tambah lama, tambah kenal, tambah tahu apanya. Saya ulangi. Tambah lama, tambah bersama, tambah kenal, tambah tahu apanya? Jelek. Maka akan berkurang hormatnya. Betul? Akan berkurang apanya? Maka akan berkurang taatnya. Betul? Bila hal itu sudah mulai terjadi, berbuat baiklah kepada pasangan, bukan karena pasangan, tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi yang sempurna. Understand? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi panjenengan misalkan mau taat kepada suami, biyen pas nganten anyar, Masya Allah, angope tok luwangi. Nganten, begitu nganten lawas, nek angop itu gede, tangi turu kaya meh ngemplok. Jong pas nganten anyar iki kayane ora tau ngentut kok. Begitu nganten lawas piye? Iso rudal-rudalan pompongan. Berarti semakin lama semakin tahu apanya. Sementara memang ada ndak manusia yang tidak punya kejelekan? Siapa itu? Rasul. Maka taatlah kepada suami, karena perjumpaan kelak panjenengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi nangati nek digawe rodok jujur, aslinya aku saya pak ngetutke sampean pak. Tapi piye maneh sok ben aku pengin ilih syafaat Kanjeng Nabi. Aku ngikut sampean wis ngerti eleke sampean pak, tapi aku ora ngerti eleke Kanjeng Nabi. Maka aku melu sampean mergo manut karo Kanjeng Nabi. Pol-poli ngoten. Understand? Berharap apa? Berharap syafaat Kanjeng itu pol-pol. Kok jadi minal doplongin ngono? Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Cara cah sekolah balik kasih seneng lho. Ada tanya? Masih ada waktunya? Habis waktunya. Insyaallah. Ya. Ibu, sallu ala Nabi Muhammad. Saya yakin sekali panjenengan istri solihah semua. Seorang istri ahli surga semua. Namun saya titip pesan ya Bu, terutama buat putra-putri panjenengan, mantu-mantu panjenengan. Betul? Yang dimana waktunya sudah habis di depan HP dan informasi semuanya lewat sana. Sementara informasi ayat Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah SAW, kalam-kalam salafun soleh itu sangat berkurang, sehingga mempengaruhi cara hidupnya. Dari situlah maka kehidupannya sangat rapuh. Betul? Orang hari ini sangat apa? Saya titip pesan sama panjenengan. Panjenengan dorong putra-putri mantu panjenengan untuk nambah jadwal ngaji. Nambah jadwal apa? Nek jenengan wis ahli-ahli ilmu semua, kelihatan wajah ahli surga. Nyatane nang majelis ngaji kok ngene ana sing
Karena taman dari taman apa? Putra putri panjenengan. Dan hari ini mulai banyak kok Pak Bu ngaji nggo gawe cah nom-nom. Mung usahakan saya nderek pesen juga. Nek golek ngaji ya sing seneng sholawat, ngene seneng sholawat, terus ndongake wong tuwa gitu. Jangan sampai mulai ngaji sing sithik-sithik napa? Insyaallah. Ya rasa ditawak-tawake pokoke wonten. Mung ngaji yo, terutama sing Gen Z cah nom-nom niku. Didorong. Nek syukur jenengan fasilitasi. Syukur jenengan fasilitasi. Karena nanti akan mempermudah dalam hal panjenengan menasihati. Nek kaya panjenengan Masya Allah, wah wajah-wajah 3 juz tiap hari lah. Ketok wis ketok. Di kening-kening panjenengan ketok ayat-ayat Quran. Putra putri panjenengan lho, ngaji putra putri panjenengan insyaallah. Terutama yang di usia-usia SMA kuliah. SMA apa? Maka janjane tadi itu saya sudah WA sama yang nyetir ngaji buku siapa? Ibu-ibu maneh. Saya bilang, ibu-ibu wis salihah kabeh. Mbok sing cah nom-nome niku lho. Nah, maka saya mengkhususkan ada ngaji khusus Senin malam Selasa nih. Buka cah nom-nom tok, pen seneng nek kumpul karena nek ketemu ibu-ibu atau ketemu bapak-bapak, kok dhewe wis langsung mesti contohnya husnul khotimah. Pelayu kok. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Pesan buat putra putri panjenengan nambahin apa jadwal ngaji. Di HP-nya pun suruh download sing apik-apik nggih. Jangan sing elek-elek terus. Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup. Ya Qayyum ya Allah, Engkau yang Maha mengatur kehidupan. Bi rahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Nastaghith, kami mohon pertolongan ya Allah. Aslih lana sya'nana kullahu. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami, kepada anggota keluarga kami, kepada putra putri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dan putra putri kami, seluruh anggota rumah tangga kami, pasangan kami ya Allah, min ibadika shalihin, menjadi hamba-hamba Engkau yang sholih sholihah, min ibadika syakirin, menjadi hamba-hamba Engkau yang ahli syukur, min ibadika sabirin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau anugerahkan kesabaran, min ibadika ya Allah, dari hamba-hamba Engkau ya Allah al-marzuqin, yang Engkau anugerahkan rezeki, rizqan halalan, rezeki yang halal, rizqan wasi'an, rezeki yang berlimpah, li ajlil ibadah, berlimpahnya untuk ibadah. Ibadah di tanah air ini, ibadah hingga sampai ke tanah suci. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami semua. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tahu kapan Engkau ambil nyawa kami, di bumi mana kami tidak tahu. Yang kami tahu kami banyak dosa ya Allah, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak tahu kapan Engkau ambil nyawa kami, di bumi mana disebabkan oleh apa mati kami tidak tahu ya Allah.
Yang kami tahu ya Allah, kami masih memiliki banyak amanah-amanah dan amanah ya Allah. Berikan kepada kami umur yang cukup sehingga bisa menunaikan amanah-amanah kami ya Allah. Sampai kami bisa melihat tumbuh besar putra-putri kami menjadi putra-putri yang sholih-sholihah. Tumbuh besar putra-putri kami menjadi putra-putri yang pandai mendoakan orang tuanya ya Allah. Tumbuh besar putra-putri kami ya Allah menjadi putra-putri yang birrul walidain ya Allah. Berikan kepada kami umur yang cukup ya Allah, sampai kami bisa mendidik putra-putri kami menjadi putra-putri yang sholih sholihah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman sebagai penutup jenengan jawab lillah gitu aja ya. Jadilah solihah, berbakti kepada suami, mencari rezeki, menjadi solihah. Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Ustaz Riyad Ahmad Al-Hafiz yang sudah memberikan mauidhah hasanah yang sungguh luar biasa bagi ibu-ibu majelis taklim sakinah. Semoga di setiap amal soleh-soleh yang kita jalankan akan ada janji surga yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kemaksiatan pasti ada balasnya yaitu neraka. Seperti itu nggih kan nggih. Kami dari pengurus majelis taklim sakinah masih ada satu rangkaian acara, yaitu pemberian door prize kepada ibu-ibu yang sudah rawuh di majelis taklim ini. Semoga tetap stay di sini, dan nanti kawula suwun apabila Pak Ustadz tidak ada arah yang kesesel, kami mohon sakit foto bersama ibu-ibu. Dan ini akan kami umumkan door prize yang pertama kepada ibu yang nomor 1 rajin hadir di majelis ini. Nomor absen pertama Ibu Naura dari Bukit Beringin. Monggo ajengkan jadi absen nomor 1. Ya, ini ada sedikit door prize dari kami, dari pembelian donasi dari Ibu Nur Pramudiati yang alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini memberikan donasi kepada kami yang diberikan kepada jamaah. Yang kedua, kami berikan door prize karena hari ini adalah hari Selasa. Tanggal berapa Bu hari ini Bu? 14. Kami lihat nomor absen 14 jatuh di nomor 14 yaitu Ibu Sumarsih dari Bongsari. Ada Bu? Masya Allah, tabarakallah wonten nggih. Mugi-mugi berkah barokah door prize dari Bu Nur Pramudiati. Yang ketiga, karena ini adalah masuk di bulan Oktober, jatuh dengan nama Ibu Yuni dengan alamat Borobudur 10 nomor 11. Ada Bu Yuni Bu? Ada rawuh. Foto sekedap nggih. Ini karena Pak Ustadz segera ada acara, kita foto dulu bersama nggih Bu. Ibu-ibu tetap jumeneng di sini. Sebelum acara kita tutup, ampun beranjak dari tempat duduk dulu. Monggo pengurus untuk di depan untuk foto bersama. Monggo mama pengurus yang di depan, karena waktunya sudah mepet nggih. Ayo bersama-sama kumpul sama Pak Ustadz di sini. Monggo Mah.
Ini pengurus kok cuma sedikit aja kayaknya, di depan nggak ikut foto. Sekarang siapa lagi? Sama biar nggak belok jadinya sana lagi. Jazakallah khair Ustaz nggih. Matur suwun saya Ustaz nggih. Kami mohon ibu-ibu ampun berdiri dulu karena ada pengumuman yang belum disampaikan nggih. Untuk infak di pagi hari ini kami mohon jangan beranjak dulu karena kita ngaos dari awal sampai akhir. Janjinya apa Bu? Janjinya surga. Kalau ngaji mboten tuntas mboten nonton surga. Mboten sebutan Ustaz nggih. Infak di pagi hari ini alhamdulillah syukurillah, infak di pagi hari ini mendapatkan sejumlah 1.351.000. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan dumateng ibu-ibu yang sudah memberikan infak di pagi hari ini. Semoga infak panjenengan ini digunakan untuk apa Bu? Untuk operasional dari pengurus. Jadi kami mohon dengan kesediaan apabila panjenengan mempunyai rezeki lebih, mempunyai barangkali ada uang ataupun ada makanan, bisa kita salurkan kepada pengurus. Nanti bisa kita jadikan door prize seperti itu tadi. Tadi door prize yang diberikan di pagi hari ini diberikan oleh atas nama Bu Nur Pramudiati. Matur suwun sangat atas door prize-nya, dan kepada Ibu Jumina. Semoga di pagi hari ini Ibu Jumina diberikan keluasan rezeki. Semoga amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pengurus Sakinah mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
Wes, tamatan ya.